Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita diberi kenikmatan di antara nikmat iman dan Islam dan nikmat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dengan harap mulia subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Ajeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat utusan di yaumil akhir nanti. Yang terhormat dan saya hormati Syekh Masyarifana Al-Mukarramah Al-Mukarramah guru kita sekalian selaku pimpinan Pondok Al-Anwar, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan para jemaah yang mudah-mudahan ada dalam rumah. Dunia saya di sini yaitu sebagai MC atau Fatimah Al-Awqat yang akan mengatur acara pada kuliah pagi hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua membaca ayat surat Al-Fatihah, acara yang ketiga Fauziah, acara yang keempat Al-Fatihah. Sebagai pembukaan waktu, marilah kita mulai acara pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Alhamdulillah, acara kita mudah-mudahan acara pada hari ini dimudahkan dari awal hingga akhir. Lanjut, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Rustina Alina. Makanya, oleh Bapak Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mudah-mudahan kita terdengar dan pembelajarannya mendapatkan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut acara yang ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tafsirnya yang akan dibawakan oleh guru kita semua kepadanya pada kakak Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawab salamnya masih kenceng ya, sahurnya kenceng bangunnya ya. Ya. Ai sahur masih kene jeung daging dagingnya daging asin apa daging kebo ya tehnya. Tehnya geus jeung usam ya. Sila nila ya kene. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna minadh dhunubi kaba'iriha wa saghairiha. La siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan. Annal ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di hari yang ke-7 ke-6 hayang tereh wae ngitungnya. Ayeuna geus dinten naon ya? Selasa yang mulai dari Rabu berarti hari yang ke-7 betul? Ya. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, masih nyambung pembicaraan kita dengan tema kemarin bahwa kalau umat Islam tidak lagi punya kepemimpinan Islam, kalau umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah, kalau umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin, ya, setelah 3 Maret tahun 1924 ke sini, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita ya dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan idza takhadul fai'u dualan wal amanatu mughanniman waz zakatu mugharriman wa ta'allamu li ghairi dinillah ila akhiril hadis. Setelah khilafah runtuh, maka kekayaan alam
milik umat Islam ini dikuasai oleh negara-negara besar. Artinya penjajahan akan terjadi di mana-mana. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara-negara asing, termasuk ya emas, ya, hasil perut bumi dan mineral-mineral yang berharga dikuasai oleh Amerika. Bahkan konon katanya menurut berita bahwa dari tahun 67 ya, emas yang ada di Papua di sana, ya, di negeri kita tercinta, Freeport dikuasai oleh Amerika dari tahun 67 sampai 2022 saja. Itu kalau dikelola oleh Indonesia, maka per kepala warga negara Indonesia akan mendapatkan 3,5 kintal emas, ya, atau 350 kilo emas per kepala. Bayangkan, itu baru satu tambang emas yang ada di Indonesia. Yang hari ini justru yang menikmati adalah orang kafir, negara penjajah, bukan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, yang kedua setelah kekayaan alam dikuasai oleh negara asing dan asing, wal amanatu mughaniman, amanah itu dianggap ghanimah. Amanah dianggap keuntungan perang. Ya. Karena pejabatnya tidak lagi menggunakan hukum Islam ketika diberikan amanah. Ketika diberikan amanah oleh rakyatnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mensejahterakan rakyat, justru malah amanah itu dianggap keuntungan pribadi. Contoh misalkan, ya, kepala desa, uang desa sekarang berapa miliar yang harus, ya, diterima oleh rakyat, warga, ya, warga negara satu desa itu 2 miliar misalkan, yang sudah jelas 2 miliar dari atas. Ini amanah apa bukan? Amanah apa bukan? Amanah disuruh disampaikan ke warga. Tapi hari ini nyampe apa enggak ke warga? Sok tahu ya. Tapi kayaknya di antara kita juga pernah rek lebaran dipanggil ke Pak Lurah, panggil doang, bagikan ya duit nu 2 miliar teh kebagian saurang saanu pernah can. Sugan nang THR RW doang kok menangnya. Pak RW sih memang anak buah kahiji tercinta. Ya, kap cepretan wae mah nama ningange urang ya. Kaceprat orang lain kacepret. Kacepret jeung kaceprat beda teh. Ceprat bedognya. Wah, baik. Kasemprot. Oh, kasemprot cenah RW ge horeng. Ya, meureun teh jadi anak buah kahiji eta. Lamun nanti ibu kahiji mah moal nya. Tapi amanah tuh, amanah disuruh disampaikan dari atas, amanah ka dieu.
tiluhurna sekian, nambah ka dia sekian, kurang lagi sekian, kurang lagi sekian, kurang. Nepi ka hanap kos pecut. Tidi itu nama gede, puhu nama kahanapna, kos pecut nama petot, nama petot, nama petot. Karena amanat yang Allah berikan kepada para pejabat hari ini dianggap ayah hadisnya. Pak Haji mau wani ngomong hadisnya. Mohon maaf ya ke para pejabat, jangan merasa tersinggung. Harusnya merasa beruntung ada masih akhir zamannya yang mengingatkan supaya selamat dunia akhirat. Supaya ulah kanana. Tapi zaman hari ini kalau diomongan begini, ngambek apa berterima kasih kira-kira? Sabodo teu ingat. Memang gua pikirin ya. Ini mah ada hadis yang menyatakan bahwa ketika umat Islam tidak dipimpin oleh pemimpin yang islami, yang takwa oleh khalifah, maka banyak para pejabat yang menganggap amanah itu menjadi keuntungan nggak salah ini hadis. Rasulullah jauh dari kesalahan. Jadi bukan salah hadis. Yang salah adalah yang tidak amanah jadi pejabat. Beda sama Abu Bakar Siddiq ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para sahabat yang lain setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Senin Rasulullah wafat, kemudian hari Selasanya Khalifah Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi, menjadi pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar setelah dibaiat beliau menjadi khalifah? Beliau mengatakan astagfirullahaladzim. Kemudian manggil Umar, Umar, kesini Umar. Ya. Kalau engkau melihat aku ini menyimpang dari syariat Islam, ya, maka tolong luruskan. Kalau aku berani menelantarkan amanah ini atau mengingkari amanah ini, maka tolonglah luruskan dengan pedangmu. Ngaluruskeun aja titah make atuh Umar teh kahayangna. Ya, cek Umar siap. Mangkaning CS eta teh. Mangkaning amun cek urang mah Umar teh jadi wakilna. Abu Bakar jadi khalifahna, Umar jadi wakil. Siap. Abu Bakar, kalau engkau menyimpang sedikit saja, aku akan luruskan pakai coba. Benar-benar lain kacepretan nih, maka ceprat ya. Lain kacepretan tapi kaceprat ku bedang. Wah. Ya, model begitu tuh, dapat amanah. Pagi-paginya eta Abu Bakar mawa dagangan ke pasar. Rek ngajual genjer muncul kurang. Ditegur ku Abu Bakar Umar, anjeun ayeuna geus jadi khalifah ulah dagang cet. Merecet. Dagang cet ke pasar. Akhirnya ditegur ku para lain. Ya, hari ini engkau jadi pejabat tinggi. Ulah dagang tempe kene. Yo. Terus Abu Bakar, siapa yang akan menafkahi keluargaku? Akhirnya dari situlah kemudian ya bahwa seorang khalifah itu dikasih apa? Tunjangan. Dikasih tunjangan. Kamu perlunya berapa, untuk keluarga berapa, anakmu sekolah atau enggak, ya, butuh berapa sekolahnya, kalau kuliah berapa kuliahnya dihitung. Jadi kalau pejabat tuh bukan digaji tapi diberikan
tunjangan. Kalau kebutuhannya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan tunjangan lebih banyak. Kalau nggak ada kebutuhannya, tuh menang gaji, coba bayangkan. Tapi ada terus kan, nggak mungkin ya berumah tangga tidak punya kebutuhan. Jadi tidak digaji, tapi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam kalau pejabat itu mestinya begitu. Sehingga kalau kebutuhannya banyak, dia akan mendapatkannya tunjangan yang banyak. Kalau kebutuhannya sedikit, dia juga akan mendapatkan yang sedikit. Sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi Abu Bakar itu begitu. Karena engkau telah mendapatkan amanah, dari sekarang sudah tidak boleh memikirkan dagang lagi. Sekarang fokus saja ngurus rakyat, bagaimana rakyat ini supaya sejahtera, bagaimana keamanan itu terjamin, bagaimana seluruh rakyat bisa menikmati keamanan dan kesejahteraan. Fokus saja itu. Dalam Islam tuh pejabat tuh nggak boleh jadi pengusaha, Pak. Hari ini dalam sistem demokrasi salahnya pejabat itu justru yang sebenarnya daripada pejabat itu pengusaha yang disebut dengan oligarki. Para oligarki, para konglomerat, dia sebagai pejabat juga, pengusaha juga, penguasa juga, dia sebagai pengusaha juga. Maka disebutnya peng-peng. Peng-peng itu pengusaha dan penguasa. Dia penguasa, dia pengusaha. Dalam Islam tidak boleh penguasa itu jadi Kalau jadi penguasa, di samping dia jadi penguasa kemudian jadi pengusaha, maka kalau ada proyek, kalau proyek itu akhirnya diambil dengan seperti MBG sekarang. MBG, contohnya MBG. MBG ini kan kebijakan para yang sekarang nih berkuasa, Pak Presiden Prabowo. Nah, ketika dana MBG itu sampai berapa triliun? Ratusan triliun. Itu sebelum amanah ini sampai ke rakyat, maka kroni-kroni dari penguasa itu mengambil. Dia bisnis, punya dapurnya, bisnis ininya, gajinya, ahli gizinya 5 juta. Gaji tukang masaknya 3 juta. Gaji tukang nganter-nganternya 2,5 juta. Akhirnya yang mendapatkan proyek ini maka adalah orang-orang yang berdekatan dengan para penguasa. Akhirnya malah amanah yang seharusnya disampaikan ke rakyat, akhirnya amanah itu tercecer kemana-mana, sehingga permasalahan ini tidak pernah selesai. Aneh kan? Dapurnya dekat, tapi masih banyak ada keracunan, ribuan orang kena keracunan. Bisa saja ini merupakan sabotase, atau lawan-lawan politik, Prabowo sengaja membuat seperti itu, disengaja supaya menjelekkan nama baik Pak Presiden. Bisa saja dalam politik itu jahatnya. Mereka saling menjatuhkan, saling naon istilahnya tadi, saling menjatuhkan yang satu dengan yang lain karena ingin mendapatkan simpatisan dari rakyatnya. Jadi yang kedua, dalam sistem kapitalisme, amanah itu pasti dianggap keuntungan pribadi dan kelompoknya. Akhirnya yang menikmati kesejahteraan itu
ya para penguasa dan pengusaha yang dekatnya, kalau bahasa kita para kronik-kroniknya. Apa? Kronik. Orang-orang yang dekat dengan lingkungan kekuasaan, dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tidak lagi dianggap satu amanah. Makanya dalam kitab Sirajul Muluk, dalam kitab apa Ibu? Sirajul Muluk halaman 301, ya. Wa kanal muhasibu yaqul, ini diceritakan oleh Abu Bakar At-Turtusi, sanes Abu Ya Uci Turtusi, tapi Abu Bakar At-Turtusi, ya. Kana muhasibu yaqul, Syekh Muhasib berkata, faqadna salasata asya, sekarang ini umat Islam terutama para pejabat telah hilang 3 perkara, ya, dalam diri para pejabat, ya, dalam diri para pejabat, khususnya umumnya dalam diri kaum muslimin telah hilang berapa perkara? 3. Tolong dicatat ya. Jadi dalam diri umat Islam juga secara umum, khususnya para pejabat, hilang 3 perkara. Tidak pernah menjadikan fokus perhatian umat, ya, termasuk kita di dalamnya, apalagi para pejabat. Hilang di benak umat, dalam diri umat Islam 3 perkara. Yang pertama, husnal wajhi ma'asyana. Husnal wajhi ma'asyana, bagusnya wajah, penampilan, casing, tapi tidak dibarengan dengan siana, dibarengi dengan mawas diri, ya. Masalah penampilan mah budak teu kudu dididik yuk, ya. Kamu budak awewe mah rek lebaran moal mahil 500.000, ya. Naon supaya cantik penampilannya, apa namanya, glowing, wadakna ge nu hargana sabaraha duit bohanya, 600.000 wadakna doang, encan kerudungna, encan jubahnya, encan naon deui, ya. Lalaki mah bau tarasi, ya, kena naonnya. Tapi hari ini ya masalah penampilan tuh nggak perlu harus diajarkan, justru malah anak-anak kita generasi ini disebutnya juga generasi strawberry, gawe embung, geus boga anak, geus boga rumah tangga, boga anak-anak dititipkeun ka kolot, kolotna jadi babu. Aya nu kitu. Anu ngajawab kita bangun geus pengalaman tah. Boga anak mung nyusuan. Sebab lamun nyusuan cenah jadi tareh kolot. Bahkan aya jelema anu disebut child free child. Jadi sebelah rumah tangga nggak punya, nggak punya anak. Ya Allah, penampilan, ngusahain penampilan, tapi tidak, ya, kecantikan, kegantengan, penampilan yang necis tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, tidak dibarengi dengan etos kerja yang baik, tidak dibarengi dengan, ya, cantiknya hatinya. Luarna gelis, jerona buluan, hatena bulu, jerona buluan, cina. Nomang Aceh jerona buluan, aja. Ulah, hate mah teu meunang bulu, hate ieu mah. Ka mana-mana wae pikiran teh.
Ya. Jadi penampilan mestinya bukan hanya penampilan yang bagus. Ya, laki-laki ganteng, ya, perempuan cantik. Kecantikan dan kegantengan yang hanya bisa dipoles di luar tidak dibarengi dengan kecantikan dalam hatinya. Hari ini banyak hilang sekarang di mata umat Islam ini, terutama di generasi pemuda, apalagi di generasi para pejabat. Kalau pejabat sholat lamun aya kamera, hayang disebut jelema soleh. Pencitraan teh pan kahayang katempo nama gagah, padahal jero-jeroan nama parah bau hitut. Jero nama hayang katempo jujur, beuh. Lamun harek pemilu dah hayang dipilih nya umroh heula, sagala make kopiah. Nu orang non muslim ge make sorban. Ya, make koko, make baju bodas. Menikos lungguh, meni alim pisan. Ya, nu biasa nanti dipake haji. Me ai keur waktu pemilihan mah haji. Ya, pulan-pulan. Waduh. Penampilan doang. Pencitraan saja. Hari ini nih hilang di mata umat Islam, khususnya para pemimpinnya. Bagusnya penampilan tapi tidak dibarengi dengan bagusnya akidah, bagusnya akhlak, bagusnya akliyah, dibarengi dengan bagusnya nafsiyah. Ya, bagusnya pola pikir, ya, tidak juga dibarengi dengan bagusnya pola sikap. Ayah bagus doang, ya. Pernah tak ayah pejabat sholat maghrib, ya, pulang dari Jakarta, dari istana ke Bogor, maka mampir di rest area melaksanakan sholat maghrib di sud. Wow, jadi imam deh. Padahal nyebut alhamdulillah ge alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Solahuddin jadi Solakudin. Ya. Solihun jadi Solikun. Jadi H itu jadi K. Jadi imam atau kumaha jadi imam. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kan nggak bisa nyebut ain jadi ngain weh. Ya. Ngalamin alhamdulillahirabbil ngalamin naon? Ngalaman menyemaca Fatihah gitu. Jadi imam cenah. Ya, ngaku jadi imam. Eka Center. Jamna jam 2 menyaya salat maghrib jam 12. Kanyahoan ngabohong ngaku Allah dibokerkeun. Kunaon eta ngaku salat maghrib ari dina jamna katempo jam 2. Pan ku Allah ge kanyahoan ye sia mah ngabohong hayang kapajah jadi pejabat. Ya. Kanyahoan di center teh ye jamna jam 12 cenah salat maghrib. Ai salat maghrib jam 12 teu nyaho jamna pae sugan teu nyaho memang ku Allah ngahaja dibolekerkeun karena bangunna mah pencitraan. Jadi bagus penampilan, pencitraan tidak dibarengi dengan kejujuran sebenarnya. Apa yang diperlihatkan ya bertolak belakang dengan apa yang disembunyikan. Ainu ditinggalikeun mah lain, ainu sabenerna mah lain. Loba pejabat begitu. Ini
ingin mensejahterakan rakyat, padahal lain mensejahterakan rakyat, ingin mencari kalau ada proyek seperti ini banyak keuntungan yang bisa diambil untuk dirinya dan kelompoknya. Namun program MBG mual bisa nu berkuasa neangan duit pikeun kelompok, amanah tuh dijadikan sehingga bagusnya penampilan hanya pencitraan, tidak dibarengi dengan kejujuran. Husnul qaul mal amanah, sudah hilang hari ini bagusnya ucapan tidak dibarengi dengan amanah. Ai ngomong mantep, bagus. Ai horeng teh penipu, sing ada ai nama Pak. Loba jelema nu ngomong nama hareupeun Masya Allah nya, meyakinkan banget. Itu kangen teh horeng eta penipu zaman ayeuna make jas, make dasi, make mobil bagus, datang ke dia banyak tunjuk. Iya, kira-kira kalau dibuat pabrik bagus nggak ya? Berapa per meter nih sawah? Ini kalau pasaran ya 300 lah per meter. Udah, saya beli 500 per meter. Wow, atuh anu ngadenge pan ngarasa ngan cenah ini butuh apa? Butuh ya administrasi sekarang. Ya. Apalagi akhirnya cenah ieu perlu jalan tadi itu. Kita buat jalan nanti, ya. Minjem HP, ya. Jeung moto, dipoto-foto HP entah. Cerat. Iya cenah HP-na wayah di bawah heula nya. Nah, orang teh HP-na rek nipu, ya. Pikeun ngurus-ngurus surat-surat butuh duit sekian 10 juta, ayo kumpulkeun. Kayaknya balik deui ieu. Ya, lamun ieu harga teh sabaraha 10 juta mah engke untungeunana sakitu sekian miliar. Akhirna duit 10 juta ngaleos HP teu balik nya jelema ge kabar hitut-hitutna acan. Akhirna ternyata nya warga setempat katipu ku penampilan. Amanah mah enggak ada. Ucapannya meyakinkan, make sumpah segala demi Allah. Ulah sieun abdi oge poe ieu puasa. Bahkan abdi karak balik umroh kamari. Wah, meyakinkan. Nya. Nah, padahal ya eta modal pakai nih ucapannya bagus tapi hilang amanahnya. Ini yang hilang dalam diri kaum muslimin, ya, apalagi dalam diri para pejabat. Amanah ini sudah hilang walaupun ucapannya begitu meyakinkan, ya, begitu bagus sampai membuat orang yang mendengarnya tersihir dengan ucapannya, padahal itu adalah penipuan. Hati-hati lewat HP, lewat ini. Selamat, Anda mendapatkan 70 juta dari Telkomsel, misal. Ai urang mah atuh we rek lebaran dewek ieu 70 juta mah mayar fitrah, meuli daging da kayo mah daging. Nya. Ngahutang heula ke 70 juta ieu. Ai horeng nipung lamun ditelepon teh, Pak, tolong untuk administrasi nanti Bapak harus transfer dulu 3 juta ya. Dari 3 juta itu nanti 70 juta. Atuh lamun arek itu mah potong we tina 70 juta. Bodoh-bodoh amat sia tolol.
mun rek moal nip aya tah ustad orang Gunung Buner datang ka dieu arek aya nu ngirim eta mah divideokeun cenah ustad divideokeun naon ngasupkeun duitna ge divideokeun kana kardus duitna ge duit dolar terus ditulis alamatna Gunung Buner ieu ustad anu ngan kudu di airport cenah kena ku bea cukai pajak sabaraha duit ieu nu dikirim 700 jutaan ngan bea cukaina kudu aya 50 juta transfer heula ka ditu 50 juta engke datang ka dieu datang ka Pak Haji kumaha coba neangan duit atuh 50 juta ieu nya buaya di kadalan atuh moal beunang ikat buaya di tipu ku kadal mah moal beut nya wayahna cenah neangan 50 juta engke digantianana 200 juta menang 700 200 jeung Pak Haji 500 jeung kuring ayeuna teangan 50 juta pan 50 juta jadi 200 sabaraha duit untung lo pego nya ai horeng teh nya cek Pak Haji teh ieu mah penipuan divideokeun duit lagi diasupkeun kana laju geus ditulis alamat nage sesuai nomor imah desa RT RW kecamatan mah ditempokeun divideokeun tah ieu bener teu alamatna beusi salah ieu atuh geus divideokeun dicokot deui duitna meureunnan ata napi kardusna ge dibabetkeun nya pura-pura kirimkeun nya teu nepi-nepi tapi kayeuna teu nepi untung teu dikiriman 50 juta telepon saya orang kaya nih silakan uang ini dibuat pesantren di sana nanti kalau sudah jadi saya ingin silaturahmi ke sana. Wah kalau di telepon mah hebat, mantap. Ya Tuhan, nyebut lagi Tuhan. Padahal rek nih, hati-hati hari ini banyak penipuan ya Allah. Ya. Maka kata Ibrahim bin Adham beliau mengatakan a'izzal asya fi akhir zaman salah satun nya perkara nupang mulyana perkara nupang gagah-gagahna di akhir zaman teh aya 3 nu kahiji akhun fillah yu'annasu bihi boga dulur karena Allah anu dulurna satu perjuangan. Ini kalau kita punya saudaranya karena Allah sama-sama ingin memperjuangkan syariat, itu saudara yang tidak bisa dihargakan dengan materi. Pang mulyana perkara nu kahiji boga dulurna saling mencintai karena Allah, karena kejujuran, ya. Karena ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu yang pertama. Nu kadua, ibu bapak, perkara nupang berharga na di akhir zaman kasbud dirhamin min halal. Boga usaha anu dihasilkan tina harta anu halal. Ayeuna paling berharga. Cek preman teh mah dak sia mah boro-boro neangan anu halal sia mah. Neang anu haram ge hese ayeuna. Ai kitu teu hese di maling embe. Batur sarare jabah hujan, manehna ke keciprikan ti puting poek, teu meunang mawa batre. Mamangul embe ti puting coba dikiihan ku embe. Cer we kana huluna. Hulu we deh tukang maling ieu ulah sirah-sirah teh. Nya
Coba lamun kanyahoan ku objek genyur. Maling embete lain gampang, Pak. Padahal eta duit nu dihasilkan halal apa haram? Haram. Jadi di akhir zaman perkara yang berharga yang kedua adalah punya penghasilan walaupun berbentuk dirham. Dirham itu duit receh. Tapi halal bisa nyelamatkan dunia akhirat, itu yang paling Bu, loba tapi haram mendingan loba tapi haram apa saeutik tapi halal? Yo, gitu amat. Hayang loba. Eta mah lain pilihan atuh. Ya. Loba halal, loba halal. Loba haram saeutik halal nu mana? Ini dirham, ai dirham mah lain dinar, ai dinar mah duit emas, ai dirham mah duit perak receh. Walaupun receh, dihasilkan dengan hasil usaha kita yang halal, itu lebih berharga. Tibatan nu miliaran hasil korupsi. Memang anu bagus mah miliaran halal. Ngan rada hese. Kuling Rahmat menang miliaran tim mana atuh nya, aduh jauh. Yang terakhir Ibu, yang paling membanggakan, mulia, yang terakhir adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariat Islam secara kafah dalam di hadapan para pemimpin yang zalim. Tapi ieu mah loba nama embung. Kajeun teuing ieu perkara yang paling berharga. Jadi ada 3 perkara yang paling berharga apa? 1, boga dulur karena Allah dina yang saling menyenangkan, saling mencintai. 2, penghasilan walaupun kecil di akhir zaman ini tapi halal. Nu katilu, menyampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Maka perjuangan menegakkan khilafah ini adalah perjuangan yang ada kaitannya dengan menyampaikan ingin menerapkan syariat Islam secara kafah di hadapan para pemimpin yang tidak mau menerapkan syariat. Maka perbuatan ini perbuatan yang sangat memuliakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu, posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru 2. Yang ketiga Ibu, yang pertama tadi yang hilang di benak kaum muslimin, bagusnya casing tapi tidak dibarengi dengan bagusnya akhlak. Yang kedua, bagusnya ucapan tapi tidak dibarengi dengan amanah. Yang ketiga, husnu ikhan ma'al wafa, bagusnya persaudaraan tapi tidak dibarengi dengan menepati janji. Loba dah eta mah cenah dulur urang ieu saperjuangan, akhirna lamun nginjem teu dibalik nya, kerjasama gagal. Dah bager ieu jelemana eta mah nya, mun nginjem ge teu kudu dibalik. Enggak boleh begitu. Kalau janji harus jangan sampai gara-gara tidak menepati janji kemudian membuat persaudaraan kita runtuh, persaudaraan kita pecah, ya, persatuan kita pecah gara-gara tidak menepati janji. Pejabat pan loba nu ngajanjikeun, kalau saya terpilih, kesehatan gratis, sembako murah, BBM tidak akan naik, ya, pendidikan gratis, makan siang gratis, dan nyaho hutang nambah ngagadean, ya.
Kalau saya terpilih 19 juta lapangan kerja, 19 juta lapangan kerja akan saya siapkan. Bukan 19 juta lapangan kerja, 19 juta orang di PHK. Ya, ternyata dipengsiunkeun akhirna loba jelema numis nu tadinya punya penghasilan. Ini kan tidak menepati tidak ada persaudaraan yang bisa dibangun tanpa dengan saling menjaga kepercayaan yang satu dengan yang lain. Maka tolong jaga kepercayaan rakyat, tolong jaga kepercayaan umat supaya persaudaraan, persatuan di antara kita tidak pecah satu dengan yang lain, tidak saling menjatuhkan karena tidak menepati kebohongan, ya, tidak boleh kita pelihara sampai kapanpun. Kebohongan adalah musuh kita bersama. Ada berapa tadi yang hilang di mata umat? Ya, 3. 1, bagusnya penampilan tidak dibarengi dengan bagusnya akhlak. 2, bagusnya ucapan tidak dibarengi dengan amanah. 3, bagusnya persaudaraan tapi tidak dibarengi dengan menepati. Itu yang hilang. Menurut siapa? Menurut Abu Bakar At-Turtusi. Kalau yang mulia, yang berharga di hadapan Allah, 3 perkara juga di akhir zaman. 1, persaudaraan karena dalam perjuangan memperjuangkan syariat Islam secara kafah, harus bersaudara. Sesama pejuang khilafah harus saling mencintai. Jeung sesama perjuang bangsi kuju ewaan. Ya. Arek kumaha sesama pejuang saling membenci, kudu saling tulungan. Rek jeung saha deui? Urang jeung dulur kudu bager. Nya, yang sesama pejuang harus saling membantu. 1. 2, penghasilan walaupun kecil yang halal. Ini yang sangat berharga. Terakhir, menyampaikan kalimah yang hak di hadapan para pemimpin yang zalim. Ini aktivitas yang sangat mulia. Bahkan kalau meninggal dalam perjuangan ini menjadi sayyidus syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid, sama dengan paman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan kita ke depan ada perubahan, ya, bukan hanya bagus secara penampilan tapi juga dibarengi dengan bagusnya akhlak, ya, budi pekerti kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita sama-sama baca Fatihah, ya. Semoga apa yang dimaksud, dibutuhkan, dihajatkan oleh kita dan seluruh kaum muslimin segera Allah turunkan pertolongannya. Ala hadhihi ni'matul salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن
كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلوات أشرف المخلوقات بيد أنواع الرزق والفتوحات والغنيمات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغيره وبسط علينا يا الله وبسط علينا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه. Mudah-mudahan sadayana sing dipasihan rezeki anu seueur anu halal anu barokah. Ubsut alaina wa ala man ahsana ilaina wa ala man anfaqa ala ma'hadina ajma'in. Rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan. Rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan. Min kulli jihatin min kulli jihatin min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin makhluqah bi mahdi badlika wa karamika bi ghairi hisab ibni bihi ma'hadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wa sil bihi ila Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah hajjal umrah wa qdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mu'idu ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawiyyu ya Matin ya Rahim ya Wadud ya Sami ya Mujib ya Sari ya Arhamar Rahimin. Amnina bihalalika bi'an haramik ikfina bihalalika an haramika bibadlika amman siwaka bita'atika an ma'asiyatik. Allahumma ya Allah nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi nabiyyikal mustafa wa bi awliyaikal mustaba. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawassal ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah. Natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati wa hajatina. Mangga hajatna masing-masing sebutkeun dina hate urang masing-masing, suhunkeun ka Allah kabutuh urang, hajat urang, niat urang, hasil maksud urang sadayana insyaallah dihasilkeun ku Allah. Iqdi hajati ya sayyidi ya Rasulullah. Natawajjah wa natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati bihaqqi nabiyyina Muhammadin bihaqqi syafaati habibina Muhammadin bihaqqi iqdi hajati iqdi hajati iqdi hajatina tawil a'marana wa sahih asana wa qawi imanana wa hassin akhlaqana al khairi qaribna wa shfi marna. Pilih aya nu teu damang dina dinten ieu mugi sing didamangkeun ku Allah. Anu dinten ieu di rumah sakit berbaring ya sedang sakit diuji oleh Allah, semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan kembali. Iqdi hajati washfi. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa. Wa qawi imanana wa hassin akhlaqana waj'al auladina. Putra-putrina sebutkeun hiji-hijina, urang doakeun mudah-mudahan putra-putri urang sadayana sing janten ulama, sing janten putra-putri anu saleh tur salihah, anu sugih sadayana, anu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyyahum min ibadikal mu'minin al muttaqin min ibadikas salihin salimin al faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.